Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Harafi. Jadi pada kali ini saya akan mereview laptop keluaran dari HP, yaitu HP ProBook 4441S ya. Jadi laptop ini sudah lumayan lama ya keluarannya, ya sekitar mungkin tahun 2010-an ke atas ya. Dan laptop ini juga dia menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ketiga, yaitu 3120M dengan base clock speed 2,5 GHz. Laptop ini pada zamannya sudah lumayan cukup banyak yang minat juga ya, karena ya, seperti kita tahu ya, laptop HP pada zamannya itu lumayan banyak ya, untuk kalangan pelajar maupun kalangan orang kerja kantoran ya, walaupun sampai sekarang juga masih sih ya. Dan laptop ini dia memiliki bentang resolusi layar yaitu 14 inch HD dengan bentang layarnya 1366x768 ya teman-teman. Dan untuk tipe di sini ya, untuk tipe layarnya dia bukan anti glare, jadi glossy, dia memantul ya. Di sini ada saya juga kelihat ya. Jadi ya itu merupakan suatu opsi pilihan kalau bagi teman-teman yang mungkin lebih suka warna keluar, lebih tajam ya. Itu ya yang glossy seperti ini menurut saya sih lebih bagus itu ya. Dan lalu di sini dapat kita lihat ya, untuk di bagian atas ini ada tombol, lalu di sini ada speaker ya. Jadi ini speakernya dia dua stereo. Nah, kita lihat di sini ada certified SRS premium sound. Lalu di sini tuh ada buat tombol untuk akses help atau browser ya. Biasanya di sini kalau kita lihat ada semacam logo globe ini. Lalu di sini ada buat jaringan WiFi ya. Jadi kita bisa matikan nyalakan dari sini atau jaringannya. Nah, di sini ada keyboardnya, dan untuk keyboardnya ini yang tahun-tahun segini sih masih lumayan cukup agak dalam ya, tapi kalau menurut saya sih ya tidak terlalu beda dengan HP yang sekarang ya, karena kalau yang sekarang sih kalau menurut saya lebih sedikit tipis aja ya untuk tactile dalamnya ini ya, jadi tidak terlalu dalam banget, tapi masih feel-nya tuh masih mirip lah ya, masih kurang lebih sama. Dan di sini untuk material bahannya dia tuh plastik tapi ada campuran seperti ada aluminiumnya ya, jadi termasuk lumayan kokoh lah ya. Dan di sini untuk touchpadnya ya touchpadnya ya yang masih model seperti dulu, yang masih terpisah, ini kiri dan kanannya. Dan untuk apa ya, ini kan pemakaian sudah cukup lama ya, walaupun di sini terlihat juga seperti ada bundaran gitu ya, tapi tidak terlalu parah sekali kalau menurut saya nih ya, untuk laptop keluaran tahun seperti segini. Dan untuk feel-nya dia tidak terlalu keras, empuk ya, dan juga masih belum melenyot. Biasanya kalau udah terlalu lama nih dia suka agak melenyot ininya. Dan di sini ada label ya Core i3-nya. Dan juga di sini VGA-nya dia sudah memakai dual ya, teman-teman, Intel HD Graphics dan juga AMD Radeon HD 750M. Dan di sini ada buat fingerprint-nya, teman-teman. Lalu dan untuk tombolnya ini ya, dia ya sudah yang model kecil seperti ini ya, jadi ukuran kiri dan ukuran atas dan bawahnya tidak sama seperti yang kiri dan kanannya ini ya. Saya sih sebenarnya lebih suka kalau dia ukurannya sama, tapi mungkin untuk membuat apa ya, ukuran menjadi lebih ringkas lagi dan lebih proper lagi dibuat seperti ini ya, mungkin ya, saya kurang tahu juga. Lalu di bagian kanannya ya, kita lihat dia ada buat port USB 2 ya. Lalu di sini ada DVD room ya, atau CD room. Jadi ya laptop tahun segini masih ada ya seperti itu, buat CD room atau DVD roomnya. Lalu di sini ada jack audio. Nah, yang saya suka sih untuk laptop zaman dulu tuh dia terpisah ya, buat earphone dan mikrofonnya. Jadi dia tidak jadi satu. Kalau kita punya dua peranti gitu ya, ada yang buat mikrofon dan buat earphone. Jadi dia bisa dipakai secara terpisah. Di sini dia ada buat SD card-nya, teman-teman. Jadi seperti ini buat naruh SD card-nya. Dia ada pegasnya, jadi kalau teman-teman mau buka cukup ditekan aja, nanti dia sudah keluar. Kalau teman-teman masukkan, dia saya punya cetak baru kunci. Lalu di sini ada buat indikator ya, indikator dari memorinya ya, HD1 SSD-nya. Dan di sebelah kiri dia ada port USB juga 2, jadi 2 tambah 2 4 ya port USB-nya. Di sini ada port HDMI dan ada port LAN RJ45. Dan laptop zaman sekarang nih, khususnya yang slim, banyaknya sudah tidak dibenamkan buat port RJ45-nya yang buat kabelannya. Nah, menurut saya sih ya memang mungkin biar ukuran menjadi lebih
tipis lagi ya ketebalannya, itu juga merupakan faktor utamanya mungkin. Lalu di sini ada port buat VGA-nya teman-teman. Jadi buat ke monitornya, kalau teman-teman misalnya belum ada port HDMI-nya, teman-teman bisa pakai port VGA. Nah ini juga kalau terlalu peringkas sudah dihilangkan ya teman-teman. Nah ini ya opsional sih ya, memang ya gimana ya, untuk mempertipis ukuran, memeringkas ukuran ya, itu ada yang dikorbankan itu. Tapi ya jangan khawatir, mungkin nanti ada teman-teman kalau misalnya punya laptop yang baru-baru bisa pakai converter juga kalau teman-teman cari di toko online atau di toko-toko komputer gitu ya. Dan di sini ada buat locknya juga teman-teman, seperti biasa. Lalu kita lihat bagian atasnya. Nah untuk bagian atasnya nih bahannya cukup lumayan solid ya. Dia apa ya, tidak kopong gitu ya, kan ada beberapa laptop yang lumayan kopong gitu tengahnya. Dan ini ada yang buat antenanya di atas dia ya, untuk pemancarnya, buat penangkap sinyalnya. Lalu ini ketika dibuka pakai satu tangan itu dia nggak ngangkat teman-teman, jadi sudah lumayan cukup bagus, berarti itu cukup solid. Tapi ya memang pada tahun segini border ini lumayan tebal juga ya, kalau kita lihat pada sisi bagian atas ini lumayan cukup tebal. Kalau laptop sekarang kan sudah dipertipis ya, seperti itu teman-teman. Lalu bagian bawahnya ya, kita sambil lihat bagian bawahnya. Nah jadi untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada buat lepas baterai dan juga lepas si casing ini. Jadi kalau teman-teman pengen lepas casing belakang ini teman-teman, ini tinggal digeser ini ke kiri ya, jadi ke sisi yang sama di seperti ini. Kalau teman-teman dorong ini, nah di dalam ini teman-teman bisa ganti memori harddisknya di sini ya. Nah di sini juga ada buat RAM-nya 2 keping, jadi dia 2 slot RAM ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau ganti SSD, teman-teman harus mereplace harddisk yang udah ada. Jadi ya seperti dimigrasi gitu ya, atau di backup dulu data teman-teman nanti. Dan kalau kita lihat juga di sini dia baterainya juga masih mode cepat pasang ya teman-teman, bukan baterai tanam. Jadi kalau mungkin ada kerusakan atau apa lebih gampang ya, bisa plug and play aja. Dan kita lihat di sini dia ada buat rubber ininya ya, buat dudukannya, jadi 4 titik ini teman-teman. Tadi belum di notice ya, jadi di sini ada lubang fan juga, di sini ada lubang port charger. Jadi port charger ini dia ukuran yang besar teman-teman, yang bulat tapi besar gitu ininya, buat colokannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Langsung aja kita nyalakan ya. Jadi untuk laptop ini dia dari sisi memori penyimpanan harddisknya dia kapasitasnya 500 GB ya teman-teman. Dan memang dia karena belum harddisk, belum SSD, jadi untuk dari speednya dia tidak terlalu kencang ya. Ya mungkin di zamannya termasuk yang kencang ya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi menggunakan Windows 10 untuk sistem operasinya, dan juga kalau menurut saya untuk responsivitas ya dari touchpad ini masih lumayan cukup bagus. Dia juga mendukung gestur multiple touch seperti ini. Jadi kalau kita tekan 2 jari kita di sini lalu kita scroll, bentar ya, scroll ke bawah gitu ya, dia masih berfungsi seperti itu ya. Lalu kita lihat ke ininya ya, task manajernya. Nah, oke. Kita klik more details. Di tab performance-nya ini bener kan tadi base clock speed-nya di sini 2,5 GHz. Lalu dia core-nya 2 i3 ya. Lalu dia virtualization-nya di sini disable dan Hyper-V support-nya yes. Jadi kalau teman-teman ada VirtualBox atau software emulator ini lumayan udah cukup mendukung ya. Untuk memorinya di sini yang terpasang 2 GB ya teman-teman. Jadi ada 2 keping, teman-teman bisa masukkan lebih besar lagi nantinya. Untuk tipenya dia DDR3 di sini. Dan untuk type-nya dia SODIMM ya tentunya, kalau laptop kebanyakan yang belum tanam itu. Lalu di sini untuk memori penyimpanan internalnya dia hard disk ya. Kapasitasnya 500 GB benar, karena yang di sini dia kapasitas realnya.
seperti itu teman-teman untuk review pada kesempatan kali ini. Jadi kalau teman-teman mungkin nanya laptop ini cocok untuk siapa, jadi laptop ini cocok untuk mungkin pelajar yang tidak membutuhkan software yang tidak terlalu berat ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman cukup untuk office saja, untuk buka-buka dokumen gitu ya, atau browsing-browsing ringan, ini lumayan cocok ya. Tapi kalau misalnya untuk dibawa kemana-mana, versi agak cukup tricky ya, karena ini juga lumayan berat untuk bobotnya ini ya. Kalau kita tangan satu aja ini sudah lumayan ngap ya. Jadi kalau teman-teman butuh buat mobilitas mana-mana bawa ya, terutama untuk anak sekolah mungkin kan, kalau teman-teman ada kerja kelompok atau apa, ini lumayan cukup merepotkan juga ya. Kalau kecuali ya kalau teman-teman yang udah biasa ya dengan ukuran laptop seperti ini atau membawa beban yang lumayan berat tuh ya, tuh laptop ini ya sudah cukup ya, dengan harga yang mungkin juga lebih affordable kalau teman-teman beli baru kan, cukup lumayan ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakainya juga untuk nulis-nulis artikel yang lumayan ringan gitu ya, dan juga tidak membutuhkan teknologi yang lumayan berat pada ininya ya, mata pelajarannya dan tugas-tugasnya. Ini sudah cukup recommended teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.